Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa kembali taklim. Ini bulannya dalam bulan Muharram, maka saya akan sampaikan dulu tentang puasa-puasa sunnah yang nanti akan masuk kepada Muharram ini. Karena bulan Muharram ini ternyata puasanya tidak sama nilainya dengan puasa sunnah-sunnah yang kita kerjakan di luar bulan Muharram. Nah, ada keistimewaan khusus dari Nabi kita, dan amalan-amalan di bulan Muharram secara keseluruhan itu adalah lebih utama dibandingkan amalan-amalan yang lain. Saya ambilkan dari buku Pedoman Puasa yang ditulis oleh Profesor Dr. Hasbi Asyidiki supaya kita mempunyai sandaran. Jadi setiap yang kita sampaikan ini ajaran Islam yang sudah dipelajari, sudah ditulis oleh para ulama-ulama yang hebat yang sebelum kita. Nah, kita itu cuma ittiba, mengikuti jejak mereka. Jadi kita tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Ya. Kita mengatakan begini dan begitu tidak bisa kalau kita tidak bersandar juga kepada ulama-ulama yang terdahulu. Dan jelas kitabnya dan nanti saya akan bacakan. Jadi di sini pertama kali diberi judul adalah puasa-puasa yang disunahkan, puasa-puasa yang diharamkan, dan puasa-puasa yang dimakruhkan. Maksudnya puasa sunnah, puasa yang tidak dicantumkan sebagai puasa wajib. Itu ada yang haram dikerjakan, jadi mengerjakan puasa tambah haram. Ada yang makruh dilakukan. Ada yang sia-sia juga ya, dikerjakan tidak ada pahalanya, tidak ada siksanya, ya itu ada. Baiklah, kita awali dengan hari-hari yang disunahkan puasa. Apa saja? Karena puasa itu nilainya sangat besar sekali. Puasa satu hari yang dikerjakan karena ingin dapat ridho Allah, yang mengerti hukum-hukum dan batas-batasannya, maka Allah akan menjauhkan dari orang itu, daripadanya api neraka sejauh 70 hari itu musim. 7 musim. Jadi berarti dijauhkan dari api neraka kalau kita banyak puasa. Dan puasa-puasa ini setelah kita puasa Ramadan, tentunya kalau Ramadan tidak dibicarakan karena wajib, modal utama, karena amal-amal yang lain tanpa mengerjakan yang wajib akhirnya jadi sia-sia. Nah,
Amal-amalan puasa-puasa yang disunahkan itu akan kita bicarakan di sini. Pertama adalah puasa sunat yang paling utama. Puasa sunnah yang dikerjakan oleh seorang muslim yang paling utama adalah puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini seutamaatan puasa sunat bagi yang ingin memperbanyak puasa ialah berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Demikian itulah yang disebut puasa Nabi Daud. Jadi syariat-syariat nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW yang tidak dimansuh, yang tidak dihapuskan, manang sahmin min ayatin anumsiha na'ti biha bi khairi minha au misliha. Tidak ada ayat-ayat dimansuh, itu diganti dengan yang lain, artinya hukum syariat yang dimansuh diganti yang lain. Tapi kalau yang tidak dimansuh, ya seperti sholat sunah-sunah, ya misalnya sholat 2 rakaat kalau dalam perjalanan 2 rakaat itu tidak dimansuh. Dan sejak dulu sholat itu sudah diatur aturan yang tertentu. Nah puasa juga demikian. Tapi ada juga hukum-hukum yang dimansuh dan dihapuskan. Untuk nabi berikutnya itu hukum itu sudah tidak berlaku. Tapi ada hukum yang terus berlaku sejak nabi pertama sampai nabi terakhir itu diutus oleh Allah Ta'ala, hukum itu masih diperlukan dan harus dikerjakan. Apa itu? Hukum bertauhid kepada Allah dan menghindari perbuatan syirik. Itu setiap nabi itu ajarannya adalah ajaran tauhid. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan tauhid. Jadinya puasa yang utama, yang paling afdal kita kerjakan jika kita ingin memperbanyak puasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, ya, itu Abdullah bin Amr itu anaknya Amr bin As, ya. Amr bin As itu tokoh munafik. Jadi orang yang Islam pura-pura saja, tapi batinnya dia benci dengan Islam. Apa gara-garanya? Gara-garanya dia sudah akan diangkat jadi pemimpin di Madinah, ya sudah dikalungi bunga gitu, tinggal wisuda saja untuk mengesahkan. Tiba-tiba datanglah Nabi, ya, yang hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut berbondong-bondong oleh seluruh penduduk Madinah. Dia sudah mau dilantik itu tiba-tiba ditinggal oleh semuanya. Karena penduduk Madinah itu sudah sangat haus sekali akan kedatangan Nabi kita. Karena diceritakan oleh Mus'ab bin Umair tatkala dia diputus oleh Rasulullah untuk mensosialisasikan Islam di sana supaya mereka itu tidak canggung lagi nanti setelah Rasulullah datang mengerti, ya dia sudah bisa baca Quran, mengerti hukum-hukum syariat, dan dia ceritakan betapa indahnya akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka tatkala Rasulullah datang di sana pas ada pengangkatan atau akan disematkan si Ubay bin Salul ini menjadi presiden, katakan menjadi pemimpin. Tiba-tiba Nabi datang, maka orang-orang pun berbondong-bondong balik, ya tidak ada di situ lagi semua, tinggal beberapa saja orang yang temannya Ubay bin Salul, ya termasuk pada saat itu Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam itu seorang Yahudi yang jujur. Dia membaca kitab Taurat dengan benar. Dan dia mengerti bahwa nanti akan diturunkan Nabi Nabi akhir zaman. Di antara tanda-tanda kenabian itu, di antara semua itu wajahnya adalah demikian dan perilakunya dan seterusnya adalah berarti hijrah berasal dari Mekah hijrah ke kota Madinah. Begitu Nabi kita hijrah, maka dia langsung ikut rombongan orang yang berbondong-bondong itu untuk menyambut kedatangan Nabi. Nah,
Maka setelah dia itu diamatilah pertama kali, dia amati betul wajahnya, kemudian kelihatannya bagaimana kalau akhlaknya itu, akhlaknya belum nampak tentunya, tapi dia itu dicocokkan dengan kitab Taurat yang dibawanya, dibacanya cocok ini, wajahnya bukan wajah pendosa dan jujur sekali. Dan apa yang didengarkan ucapan kata-kata pertama kali yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam tatkala dia datang dari Mekah ke Madinah ini, ya, maka pertama-tama yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam ini adalah ayuhanas, yang didengar itu, absus salam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Hidup di dunia itu harus saling membuat damai orang lain. Islam datang untuk menebarkan keselamatan, bukan permusuhan. Absus salam, itu ajaran pertama yang didengar dan diabadikan di dalam kitab-kitab hadis ini. Tentang hadisnya itu Abdullah bin Salam itu absus salam. Yang kedua kata Nabi kita, wasilul arham, dan hubungilah tali silaturahmi, ya, jangan diputuskan. Anak tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan ibu bapaknya, saudaranya, dan lain-lain. Wasilul arham, ya. Kemudian wa'atimu to'am, dan berilah makan, artinya membantu orang lain. Jadi Islam ini memang ajaran yang tidak individu gitu, ya, tidak egois, mementingkan diri sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang ya mengaku baca Quran, hafal ini dan seterusnya, ya sergap sholat masjid, kemudian rezekinya melimpah, kemudian punya tetangga yang miskin, tetangganya itu tidak bisa tidur karena lapar, gak makan, sedang tidur, dia itu tidur karena kekenyangan. Demi Allah, dia bukan orang beriman. Sampai begitu memberikan tanda orang-orang beriman tidak hanya sekadar ibadahnya saja, pedulinya kepada orang lain. Oleh karena itu Rasul tadi bersabda, ayuhanas absus salam wa atimu to'am wasilul arham. Yang ketiga, yang keempat, wasallu bilaili wan nasuniyam, dan sholatlah kamu di waktu malam dikala manusia sedang tidur lelap. Kata-kata Nabi kita, kalau engkau kerjakan 4 itu, menyebarkan salam, memberi makan, membantu orang lain, ya, dan menghubungi silaturahim, serta bangun malam, tadkhulu jannata bisalam, maka masuklah kamu ke dalam surga dengan selamat sejahtera tanpa tersentuh api neraka. Besok orang-orang yang masuk surga itu ada beberapa modelnya, tingkatannya. Ada yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab sama sekali. Tidak pernah melihat bentuknya neraka kayak apa, langsung masuk surga. Ada yang dihisab dulu, ya, diperhitungkan amalnya, ditimbang amalnya, semuanya, dan ternyata amalnya lebih baik, lebih berbobot, lebih berat, amal baiknya, dia masuk surga, ya, tidak lewat neraka juga. Ada yang amalnya sama antara baik dan buruknya, maka dia menunggu keputusan nanti di akhirnya. Dia akan ditahan dulu di atas Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat di antara surga dan neraka. Orang yang berada di Al-A'raf itu adalah orang yang amal baiknya sama dengan amal buruknya. Dia tidak bisa dimasukkan surga karena amalnya belum memenuhi syarat masuk surga, dan juga tidak dimasukkan neraka karena dia amalnya tidak memenuhi syarat untuk masuk neraka. Nah, dia itu juga meskipun di atas Al-A'raf dia tidak disiksa, tapi dia tersiksa. Kenapa? Kalau melihat ke atas, ya, idza sarafat absaruntil qa'ajanat, ya, kalau pandangan mereka diarahkan ke atas, dia melihat, ya, orang-orang senang-senang. Coba lihat surat Al-A'raf, Pak. Surat Al-A'raf ayat 46 barangkali, ya. Surat Al-A'raf ayat 46. Orang-orang penghuni Al-A'raf, surat nomor 7 ayat 46. Terjemahannya aja.
Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas, dan di atas al-ma'ruf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Ya. Dan mereka menyeru penduduk surga selama itu. Mereka belum lagi masukinya, sedang mereka ingin segera masukinya. Ya, terus berikutnya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah pemberi neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, berikanlah untuk menempatkan kami bersama-sama orang-orang yang baik. Jadi mereka tersiksa kalau melihat ke atas teman-temannya sudah masuk surga duluan, ya. Dia sudah menikmati makanan, minuman dan segala macam kenikmatan sambil tertawa atau satu sama lain, ya. Dia kepingin sekali kemana masuk surga, tapi mereka belum bisa masuk. Meskipun penduduk Al-Arab itu dalam beberapa riwayat nanti juga akan masuk surga, tapi mereka tertahan beberapa waktu di Al-Arab itu, ya tentunya tidak enak, ya. Kalau bisa kita jangan sampai di Al-Arab langsung masuk surga. Kemudian kalau arah pandangannya diarahkan ke neraka, maka dilihatnya mereka orang yang dibakar, kemudian yang direbus, hancur semua, kemudian dikumpulkan lagi, hidup lagi, disiksa lagi, dipukul dan seterusnya, hidup lagi. Dan sekarang di dalam neraka itu siksanya abadi, tidak ada kematian. La yamutu wa la yahya. Kalau sudah masuk neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Jadi dikatakan mati masih merasakan sakitnya, hidup tidak kok merasakan enak sama sekali. Maka dalam Al-Quran menggambarkan penduduk neraka itu la yamutu wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Nah, jadi kalau tadi mengerjakan 4 perkara tadi, memberi salam, memberi makan, silaturahmi, dan sholat di waktu malam tatkala manusia gelap, tadkhulu jannata bisalam, tentu kau masuk surga dengan selamat dan seterusnya. Kemudian kita kembali kepada dulu, ini kita nanti akan bahas tentang sholat malam. Nah, pada saat Abdullah bin Amr bin As ini, orangnya ahli ibadah, sahabat Nabi, anaknya Ubay bin Salul, itu bukan Amr bin As, Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Jadi anaknya Ubay bin Salul, ya. Ini Abdullah namanya. Dia sangat dekat dengan Nabi, sangat patuh, sangat taat kepada agama ini. Sampai permintaan yang kadang-kadang tidak mungkin, saking dia itu tidak ingin Rasulullah menyakiti hatinya sahabat itu, minta supaya ayahnya nanti kalau meninggal dunia itu mohon dikafani dengan gamisnya Nabi, ya. Menurut pemikirannya biar selamat dari siksa kubur gitu, ya. Begitu permintaan itu disampaikan tatkala mau dimakamkan supaya Nabi itu memberikan kain gamisnya, tarik sama Umar. Orang rajanya munafik ini sungguh berbahagia, mereka dapat keuntungan bisa menjadikan gamis Nabi sebagai kain kafan. Tapi Nabi itu memang orang yang baik, ya. Dia nggak ada apa-apanya. Kain itu biasa saja. Nah, kalau dia berbuat maksiat, ya tetap saja dia akan disiksa sesuai dengan maksiat yang dilakukan. Tetap diberikan kepadanya. Dan Rasulullah itu ya tetap mau menyelatkan saja. Padahal sudah tahu Rasulullah itu orang munafik. Tapi begitu lembutnya Rasulullah, jika sudah diusir, sudah dimusuhi, difitnah, ya. Bahkan berapa, ya, harga dirinya jatuh tatkala istrinya namanya Aisyah itu difitnah berselingkuh dengan Sofan, ya. Itu sampai Rasulullah sendiri tidak berani, ya, mendekati istrinya sampai 1 bulan lebih itu. Nah, sampai Siti menangisnya itu sampai matanya itu bendul itu nangis. Karena kok ya suami saya nggak percaya kepada saya. Bukan masalah percaya atau tidak percaya
oleh Nabi itu ya ditunggu ada datangnya wahyu tentang pembersihan. Akhirnya turun dalam surat An-Nur itu wahyu tentang pembersihan dirinya Siti Aisyah, bahwa dia tidak mungkin berselingkuh, orang laki-laki yang baik akan dapat wanita yang baik dapat laki-laki yang baik. Rasulullah adalah laki-laki yang baik. Allah Ta'ala jodohkan dengan Siti Aisyah, pasti Siti Aisyah itu juga perempuan-perempuan yang baik. Jadi kalau kita punya jodoh kita ini yaitu wanita terbaik yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Ya. Jadi wanita terbaik yang dipilihkan untuk kita setara dengan kebaikan kita. Jadi yang tidak usah berlebih-lebihan lah ya kita seperti itu, dan tidak usah merasa dirinya jahat. Memang ada wanita-wanita yang dia itu istri Nabi Nuh, ya, istri Nabi Lut. Itu mereka ini nanti dilemparkan ke dalam api neraka karena dia durhaka kepada dua orang suaminya, ya, Nabi Lut dan Nabi Nuh, ya. Ini mereka durhaka dimasukkan. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini karena dia itu kalau malam hari sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir, siang harinya senantiasa puasa terus dan lainnya, pokoknya kegiatan agama, tidak mikir sama sekali. Sehingga tatkala dinikahkan dengan istrinya itu sampai sekian bulan itu tidak sampai disentuh sama sekali, tidak nyentuh, ya, nggak ngerti seperti apa istrinya juga ngerti karena dia sibuknya dengan ibadah kepada Allah tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya dilaporkan ya oleh ayahnya itu kepada Rasulullah karena Amr bin As, ya, tadi Amr bin As itu mereka itu sudah Islam dulu, padahal Amr bin As itu asalnya juga orang kafir yang memusuhi Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi pada saat dalam perjalanan hidupnya itu dia itu menjadi Muslim pengikut Nabi. Mungkin namanya anaknya Abdullah tadi. Maka Abdullah akhirnya dipanggil. Coba ceritakan apa kamu kok enggak menyentuh istrimu, kata ayahmu selama ini. Bagaimana saya sibuk kalau malam sholat tahajud, baca Quran, ya, kemudian hari puasa dan ya enggak sempat lah, ya, itu untuk mengumpuli istrinya. Maka Nabi ketika menegur kepada Abdullah bin Amr bin As itu, dia ditegur gini, wahai Abdullah, ya, sesungguhnya Allah itu mewajibkan kamu beberapa kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada istri, kewajiban kepada anak dan seterusnya. Jadi kewajibanmu masing-masing kewajiban bertamu. Tidak, kalau ada tamu ada kewajiban harus kamu tunaikan. Jadilah orang yang adil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si istrinya itu setelah dinasihati Nabi, nggak boleh kita menyanyiakan istri. Kita nikahi kemudian kita biarkan begitu saja, tidak boleh, ya. Ini sedikit tentang Abdullah bin Amr bin As tersebut. Nah, ini karena suka puasa, saya bagaimana aku mengumpuli istri saya di siang harinya puasa. Bagaimana mengumpulkan dia malam harinya itu digunakan tahajud dan baca Al-Quran. Maka diingatkan, kalau begitu kamu berpuasalah, kalau kamu ingin berbanyak puasa, satu bulan satu kali dulu, dikatakan gitu. Ya Rasulullah, saya masih kuat lebih dari itu. Ya, kalau gitu per bulan setiap bulan 2 kali. Masih kuat. Ya Rasulullah, tambah lagi, ya, karena dia memang semangat sekali kalau beribadah kepada Allah. Tambah lagi, ya, kalau gitu puasalah 3 hari setiap bulan. Tambah lagi, ya Allah, sama masih kuat. Tambah lagi, kalau gitu berpuasalah Senin dan Kamis. Ya Rasulullah, saya masih kuat lagi, ya. Kalau begitu tambahlah, ya, 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tambah lagi, ya Rasulullah, masih kuat. Sudah, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Maka di sini Rasulullah pun bersabda kepadanya, ya, tatkala minta terus ditambah itu, sum yauman, berpuasalah 1 hari, wa aftiru yauman, dan berbukalah 1 hari, ya. Fadzalika siyamut dahr, itulah puasa sepanjang masa. Jadi
puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu puasa sepanjang masa, sama dengan puasa setiap hari. Dan kita tidak boleh sebenarnya puasa 30 setiap hari, yaitu dengan jalan 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, puasa. Wa abdalus, ya, wa abdalus siyam, dan puasa seperti itu ada puasa yang terbaik, tidak ada lagi, ya. Fakultu, ya, maka aku berkata, Abdullah bin Amr itu berkata, ini atiku Abdul min dalika, saya masih kuat lagi lebih dari itu. Faqala, maka Nabi pun bersabda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la abdalu min dzalik, tidak ada yang lebih utama dari itu, ya. Dan tidak dihalalkan seorang pun berpuasa lebih dari itu. Jadi lebih dari puasa seperti itu tidak boleh. Jadi kalau mau banyak puasa, ya puasa 3 hari puasa, ya, kemudian 3 hari sekali puasa, Senin Kamis sekali. Kemudian kalau pas waktunya Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak dikerjakan, itu senotok sudah, ya. Tidak ada lagi puasa setiap hari, tidak boleh. Nah, ini yang pertama adalah yang terbaik. Yang kedua adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan, summa atba'ahu, kemudian mengiringinya sitan min Syawalin, 6 hari puasa Syawal, fadzalika syamud dahr, itulah puasa juga sepanjang masa. Jadi rahmat Allah kepada kita, hambanya ini adalah gampang, banyak amalan-amalan yang ringan yang tidak diberikan syariat-syariat oleh umat-umatnya yang terjadi. Puasa Ramadan, setelah puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal itu sudah dianggap puasa 1 tahun. Karena amalan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tatkala puasa Ramadan 30 hari, itu dikalikan 10, ya, menjadi 300 hari. Kemudian ditambah puasa 6 hari, itu dilipat gandakan dari 10 kali menjadi 60 kali. Jadi kalau dijumlah jadi 360 kali, itu adalah jumlah 1 tahun, untuk sekitar bulan-bulan seperti itu. Ya, kita dianjurkan. Dan para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana melaksanakan puasa 6 hari puasa Syawal. Ada yang mengerjakan, yang paling bagus adalah dikerjakan mulai tanggal 2 bulan Syawal. Tanggal 1 nggak boleh karena tanggal 1 itu hari raya. Tanggal 2 bulan Syawal sampai tanggal 7 itu yang terbaik menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi tidak harus begitu. Ada yang mengerjakan beriringan, ya, atau selang-seling. Ada yang 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, sampai 6 hari. Dimudah dengan puasa Nabi Daud. Ada lagi yang mereka mengerjakan 3 hari, ya. Jadi 3 hari puasa, setelah itu 3 hari digabungkan dengan puasa bid, 13, 14, 15, karena mereka mendapat double pahala, ya. Dan faedahnya puasa yang 6 itu adalah diibaratkan sebagai rawatibnya kalau kita sholat itu, sholat imam waktu qobliyah, ba'diyah. Jadi kalau kita sholat itu kan belum tentu sempurna, karena belum tentu sempurna sholat kita, maka ada syariat, kita disyariatkan di dalam agama itu sholat qobliyah dan ba'diyah untuk menyempurnakan. Barangkali sholat fardunya itu masih ada yang kurang sempurna, disempurnakan dengan qobliyah ba'diyah. Bahkan dalam satu hadis diterangkan, siapa saja yang mampu istiqomah sholat 12 rakaat di luar sholat fardu, maka akan dimasukkan surga oleh Allah, ya, dengan di sana sudah menunggu lengkap dengan gedung-gedung yang indahnya, rumah yang indah dibangunkan, rumah di surga. Sholat 12 rakaat di luar sholat fardu. Nah, ini tentunya akan mudah dan ringan bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Karena tentunya kalau di masjid itu kita sambil menunggu adzan, menunggu qomat, sholat qobliyah pasti ada. Jadi setiap sholat itu qobliyah itu selalu ada. Hanya saja ada yang
mu'akadah, ada yang ghairu mu'akadah. Yang mu'akadah itu yang sangat ditekankan kita untuk mengerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Jadi seperti 12 rakaat tadi, 4 rakaat sebelum duhur itu dianjurkan mu'akadah ini. 2 rakaat setelahnya itu mu'akadah. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib mu'akadah. 2 rakaat setelah isya itu mu'akadah, dan 2 rakaat sebelum subuh itu yang mu'akadah. Sedangkan yang misalnya ya sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar itu juga ada, tapi ghairu mu'akadah. 2 rakaat sebelum maghrib itu bisa dilaksanakan ghairu mu'akadah. 2 rakaat sebelum isya ghairu mu'akadah. Jadi yang dipentingkan, yang diutamakan, yang dianjurkan oleh Nabi itu mengerjakan yang mu'akadahnya. Yang ghairu mu'akadah itu sebagai keuntungan aja lah ya. Itu. Tapi yang mu'akadah jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai ghairu mu'akadah dikerjakan semua, yang mu'akadah justru tidak dikerjakan. Inilah bedanya orang yang mempunyai ilmu dan yang tidak punya ilmu. Dan sholat puasa 6 hari di bulan Syawal itu ada satu indikasi bahwa puasa kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Masih diikuti kebaikan yang sudah dikerjakan, diikuti dengan kebaikan yang lain ya. Jadi masih berpuasa di bulan Syawal ya, 6 hari. Yang ketiga adalah puasa hari-hari bulan pertama di bulan Dzulhijjah dan hari Arafah. Ada lagi puasa yang utama, yaitu puasa-puasa di hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 karena 10 itu hari raya Dzulhijjah, tidak boleh kita puasa. Ini puasa-puasa yang utama juga, dan lebih baik daripada puasa-puasa yang di luar bulan 2 itu ya, 10 malam pertama ini ya. Jadi keterangannya saya bacakan. Disukai kita berpuasa di hari-hari 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, sebelum hari raya. Termasuk ke dalamnya 10 yang pertama ini yaitu hari Arafah. Jadi yang paling pokok hari Arafah ini sudah kita laksanakan kemarin, sudah selesai, dan puasa Arafah itu dapat menghapus 2 tahun, dosa 2 tahun, 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Dan dosa-dosa yang bisa dihapus itu hanyalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Karena Nabi kita mengatakan akan dihapus seluruh dosa-dosanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar, syirik tetap dikerjakan, ya, kemudian berjudi, berzina, minum-minum dan lain-lainnya tetap dikerjakan, maka puasa-puasa yang dijanjikan untuk diampuni dosanya nggak ngefek kepada pahala yang dijanjikan oleh Allah, karena dia belum tobat dari dosa-dosanya. Maka sebaiknya nanti ini di bulan Muharram yang ada puasa, nanti ada puasa tanggal 9, ada puasa tanggal 10, ada yang tanggal 9, 10, 11 ya. Nanti saya jelaskan semuanya ya, supaya kita mempunyai pengetahuan yang tidaklah yang kita kerjakan ini cuman pengertian yang turun temurun saja, tidak pakai dalil ya. Nah ya, puasa Arafah tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah ya, bahwasanya Rasulullah bersabda ya, sama yaumin Arafah, puasa 1 hari bulan Arafah itu yukafiru sanataini, dapat menutup, menghapus dosa 2 tahun, madiyatan yang telah lewat, wa mustaqbilatan dan yang akan datang. Ini keutamaan puasa Arafah ini. Hanya saja kata Nabi kita, nah Rasulullah SAW melarang ya, berpuasa Arafah ya, anis siyamu yaumar Arafah, dari puasa Arafah itu bi Arafah, orang yang berada di dalam Arafah. Jadi orang yang wukuf itu oleh Nabi dilarang berpuasa, harus konsentrasi untuk berdoa, berzikir kepada Allah, karena saat-saat itu adalah saat yang
mustajabah ya, saat-saat yang sangat dianjurkan sekali kita berdoa dengan sebaik-baik doa kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian kita masuk kepada puasa Muharram atau Asyura ya, dan tanggal 9 dimaksud Tasu'ah. Diriwayatkan dari An-Nasa'i dari Jundub bin Sufyan bahwa Rasulullah bersabda, "Inna abdullah sholati, sesungguhnya solat yang paling utama." Ini ba'da mafrudati ya, setelah puasa fardu yaitu salat 5 waktu itu, as-sholatu fi jawfil laili, solat di tengah malam. Jadi solat sunah semuanya itu ya, yang paling utama setelah sholat fardu, karena sholat fardu adalah sholat yang paling utama yang tidak boleh ditinggalkan, adalah sholat di tengah malam. Wa abdul siyam, dan seutama-utamanya puasa ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan, syahrullah, yaitu bulan Allah, allazi tad'unahu al-Muharram. Jadi yaitu puasa di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan haram ya, bulan Muharram. Jadi bulan haram itu bulan yang dimuliakan ada 4, Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram ya. Ini jadi puasa di antara semuanya ini yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram. Jadi misalnya kita puasa Senin Kamis di bulan Muharram itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan Senin Kamis yang kita kerjakan di luar bulan Muharram. Maka di bulan Muharram itu kita tidak boleh juga mengadakan pertikaian, perang, itu tidak boleh ya. Cerai sama suami istri jangan di bulan Muharram, karena bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian dengan tegas Nabi kita menyatakan keutamaan bulan Muharram. Bulan ini dinamakan bulan Allah, yang Muharram itu Syahrullah ya di dalam hadis tadi. Dan tegas Nabi SAW menerangkan pula bahwa puasa bulan Muharram lebih utama dari bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Jadi kita mau puasa sunnah tuh, puasa mutlak atau yang lain itu lebih utama. Di dalam bulan itu terdapat hari puasa Asyura. Ya, di dalam bulan Muharram itu ada tanggal 10-nya namanya puasa Asyura. Yang pahala puasanya dapat menutup dosa tahun yang lalu. Dalam bulan ini pula Allah menerima tobatnya Nabi Adam, ditenggelamkanlah Fir'aun di Laut Merah, bakal diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Di bulan Muharram itu juga diterima doanya Nabi Ayub ya, sehingga sakitnya disembuhkan oleh Allah. Kemudian di bulan Muharram itu juga Allah mengeluarkan Nabi Yunus yang dimakan ikan itu kemudian dikeluarkan. Jadi menghapuskan, menghilangkan kesedihan, kedukaan. Doalah banyak di bulan Muharram. Jadi puasa Asyura atau puasa 10 Muharram amat disukai kita berpuasa pada hari Tasu'ah, yaitu hari yang ke-9. Jadi kalau kita nanti puasa Muharram tanggal 25, itu tanggal Asyura ya, puasa tanggal 10-nya, tanggal 25 kita dianjurkan puasa tanggal 24-nya. Jadi kita puasa berarti tanggal 24 dan 25 ya, puasa Tasu'ah dan Asyura ya. Karena sebelum difardukan puasa Ramadan itu puasa Muharram itu diwajibkan. Jadi sebelum difardukan puasa Ramadan, puasa Asyura ini wajib hukumnya. Kemudian sesudah puasa Ramadan itu difardukan, maka puasa ini jadi sunnah. Jadi puasa Ramadan itu difardukan setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di saat di Mekah orang jahiliyah juga puasa Muharram, Rasulullah juga puasa Muharram. Saya bacakan hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ujarnya, karena yaum Asyura adalah hari Asyura itu, ya, Muharram itu ya. Asyura yauman tasumuhu Quraisyun, hari di mana orang-orang Quraisy pada saat itu berpuasa fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu ya,
dan Rasulullah pun juga berpuasa di dalam bulan itu. Falama qadimal Madinah, kalau Rasulullah dia hijrah dari Mekah Madinah, ya, somahu dia tetap berpuasa, wa amaron nasi bisyamihi, dan memerintahkan para sahabat dan semuanya tetap berpuasa di bulan itu. Falama farido Ramadan, setelah Ramadan itu dari tahun kedua Hijriah itu, puasa Ramadan itu diturunkan, diwajibkan puasa Ramadan itu. Kalau Nabi pun bersabda, mangsa'a somahu, kalau barang siapa yang tetap ingin berpuasa untuk bulan Muharram silakan, ya. Wa man sa'a, dan barang siapa yang tidak ingin berpuasa, ya, tarakahu, tinggalkan. Jadi hukumnya menjadi hukum sunnah, ya. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Nasai disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Madinah, beliau pun melihat orang-orang Yahudi pada berpuasa, ya, berpuasa Asyura, maka Nabi pun bertanya. Jadi begitu hijrah dari Mekah Madinah, kok tanggal ini kok orang-orang Yahudi, ya, di sana kan ada penduduk-penduduk Yahudi. Jadi kalau di Madinah yang banyak Yahudinya, ya, pada saya munafik, ya, masih belum ada. Begitu Nabi datang sana, Ubay bin Salul itu diremehkan, dilecehkan orang-orang yang lain. Setelah ada Rasulullah itu dendam, sakit hati, akhirnya benci dengan agama orang Islam, orang-orang munafik itu. Jadi orang yang munafik itu timbulnya di Mekah, di Madinah. Di Mekah tidak ada orang munafik. Di sana adanya orang mukmin dan orang kafir. Kalau gak mukmin ya kafir, ya menantang. Kalau jadi orang mukmin siap untuk disakiti, siap untuk dianiaya oleh orang-orang musyrik yang mereka merasa mempunyai kekuasaan. Ya, saya teruskan. Maka beliau pun bersabda melihat orang itu pada berpuasa itu, maka mengapa mereka berpuasa? Ya, para sahabat yang ditanya mereka menjawab, Nabi, ya, suatu hari yang baik Allah melepaskan Musa, ya, pada hari itu dan Bani Israel dari musuh mereka, lalu mereka pun berpuasa. Jadi hari itu, hari Asyura adalah hari yang baik. Setelah dikatakan seperti itu, maka Nabi pun bersabda, saya lebih berat terhadap Musa daripada kamu. Maka Nabi pun berpuasa serta menyuruh para sahabat berpuasa juga. Nah, suatu saat, ya, puasa 10 Muharram atau puasa Asyura ini yang dikatakan dapat mengkafarah dosa 2 tahun itu, dosa yang telah lewat itu. Maka setelah berjalan 8 atau 9 kali puasa itu, akhirnya ada para sahabat yang mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Imam Abu Dawud, Ibnu Abbas, maka yang mengatakan, manakala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan Rasulullah dan menyuruh para sahabat berpuasa, maka beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, tanggal 10 Muharram itu adalah hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Masa kita juga memuliakan puasa seperti pada mereka? Oh, kalau gitu, ya, Rasulullah pun bersabda, idza kanal amu mukbilan, ya, apabila tahun depan aku masih hidup, ya, insya Allah kami berpuasa Yaumut Tasik tanggal 9-9-nya. Jadi secara hukum fikih puasa bulan Muharram itu hanya tanggal 10 saja yang dikerjakan oleh Nabi. Tetapi karena Nabi nggak mau sama dengan syariatnya disamakan dengan syariat Yahudi dan Nasrani, kalau tahun depan itu saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9-nya. Maka sebagian ulama menyimpulkan bahwa Rasulullah yang sudah berniat berpuasa itu sudah menjadi petunjuk bahwa puasa tanggal 9 itu adalah sunnah. Oleh karena itu puasa bulan Muharram itu ada 3 tingkatan, ya, saya sampaikan. Puasa Muharram itu berdasarkan pemahaman ahli fikih dan mereka
berpendapat seperti itu beralasan dengan beberapa hadis tentunya. Mereka tidak hanya berpendapat saja tanpa dasar hadis. Karena beragama ini dasarnya adalah dasar Al-Qur'an, Sunnah ya. Ya. Para ulama itu yang pertama ya dia di bulan Muharram puasa 3 hari, yaitu tanggal 9, 10 dan 11. Apa alasannya tanggal 9, 10, 11? Tanggal 9 Rasulullah sudah niat mau puasa, sudah dianggap sebagai sunnah kalau kita puasa. Tanggal 10 itulah yang dikerjakan oleh Nabi, maka dia juga berpuasa tanggal 10. Dan tanggal 11 ditambah 11 itu sudah digenapkan 3 hari. Karena puasa 3 hari setiap bulan itu juga diperintahkan oleh Nabi. Pesannya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya, jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan. Sholat duha 2 rakaat dan witir sebelum tidur. Itulah pesannya Nabi kepada Abu Dzar dan Abu Hurairah. Ini 3 amal itu mencukupi buat kita. Jadi 1 puasa 3 hari setiap bulan, kemudian witir sebelum tidur dan sholat duha minimal 2 rakaat. Ya, kita kerjakan aja kalau kita mampu. Jadi alasannya yang mengerjakan 3. Yang kedua berpuasa tanggal 9, 10 saja. Kenapa? Rasulullah bulan Muharram tanggal 9, 10. Ya 9 itu niat mau berpuasa, 10 itu sudah dilaksanakan. Dan mengerjakan 2-nya itu menurut pendapat ulama itu sudah menghidupkan sunnah. Yang satu adalah berpuasa tanggal 10 saja. Kenapa kok 10 saja? Nah, Rasulullah itu puasanya tanggal 10 saja. Jadi kita kalau mengikuti Nabi ya 10 saja. Enggak ada salahnya kalau kita tanggal puasa 10 saja. Karena selama Rasul jadi Rasul, kalau puasa Muharram itu hanya tanggal 10 saja. Masing-masing mempunyai dasar pijakan yang tidak menyimpang dari syariat. Maka kalau para ulama berbeda, itu antara lebih baik, utama atau lebih utama. Tidak ada yang salah. Ya, semua itu berdasarkan hadis. Ya. Sedangkan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang khusus menerangkan keutamaan di bulan Rajab. Jadi kadang-kadang orang puasa Rajab terus 1 bulan puasanya. Tidak ada keutamaan. Jadi maksudnya kalau buat puasa bulan Rajab sekian bulan haram ya, ini keutamaan ini dan itu tidak ada. Yang di antara bulan haram itu yang punya keutamaan adalah pada bulan Muharram tadi ya. Di bulan haram itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah tadi. Jadi tidak di bulan ya, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang khusus menerangkan keutamaan puasa di bulan Rajab, baik berpuasa di hari tanggal 27-nya maupun di hari-hari yang lain yang terkhusus bagi mereka di bulan Rajab. Jadi nanti kalau bulan Rajab itu tidak ada. Jadi kita biasanya senantiasa kita puasa Rajab itu kadang-kadang sekian. Ya itu tidak ada dasar dari hadisnya. Kita harus mengerti. Kalau kira nikah juga tidak apa-apa, puasa boleh puasa mutlak karena ada puasa mutlak. Hanya saja kalau keutamaannya disebutkan dan Nabi tidak mengerjakan, maka meninggalkannya aja lebih utama daripada mengerjakannya. Kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, tak ada hadis yang menerangkan keutamaan bulan Rajab berpuasa pada sesuatu hari yang tertentu. Tak ada hadis yang dijadikan hujah, hanya yang didapati hadis sahih yang menerangkan keutamaan puasa di bulan haram. Jadi karena Rajab itu termasuk bulan haram, maka kalau kita mau berbuat baik, berpuasa, sedekah itu dianjurkan hanya itu saja. Jadi tidak ada kekhususan untuk bulan Rajab. Tapi karena dia termasuk bulan haram, yaitu Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab tadi. Seorang lagi dari Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, saya orang yang telah datang kepada Anda tahun yang lalu. Maka Nabi pun bertanya, apa yang menyebabkan engkau telah berubah kan seperti ini? Jadi ada orang dulunya itu menemui Rasulullah,
pada saat Islam masih lemah, ya, ingin mengikuti Rasulullah tidak boleh, ya, suruh pulang dulu, nanti tunggu. Kalau Islam sudah kuat, kamu bergabung. Nah, karena cintanya dengan Nabi, ya, dan senangnya itu, dia itu setiap hari puasa terus. Sampai sekarang ketemu Nabi di Madinah setelah hijrah itu, loh, kenapa kamu kok sampai badanmu kurus rusak gitu dulu tampan gagah ini? Ya Rasulullah, sejak aku bertemu dengan engkau, aku tahan tidak makan. Siang hari yaitu berpuasa, malam hari senantiasa tahajud. Jangan gitu, ya, puasa terus menerus tidak bagus. Maka puasalah 1 hari saja 1 bulan seperti tadi, atau 2 hari 1 bulan, atau 3 hari satu bulan, ya, seperti itu. Nah, ya, sedikit sebenarnya di dalam bulan Muharram itu dianjurkan meluaskan belanjanya kepada keluarganya. Jadi kalau sampai sering memberi belanja kepada istri, katakan 1 bulan dikasih 1 juta, maka bulan Muharram ini lipat gandakan 2 kali. Nanti Allah akan memberikan, ini hadis saya bacakan, nanti akan Allah memberikan kita belanja selama 1 tahun itu. Ini di sini, ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ya, man ausa'a ala iyalihi, barang siapa yang memberikan keluasan pemberjalanan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, ahli dan keluarganya, yauma Asyura, di hari Asyura, ausya'allahu, Allah akan meluaskan alaihi atasnya sairu sanatan, seluruh tahun itu. Ini hadisnya. Jadi dianjurkan kita memberikan kelebihan belanja, tapi tidak memaksakan diri. Jangan sampai rumahnya dijual untuk itu, atau mungkin kendaraannya dijual, tidak, ya. Sak mampunya saja. Jadi kalau diperintahkan oleh Allah, kerjakan sak mampunya. Monggo, ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, ya, berkaitan dengan Asyura ini atau apa saja yang berkaitan dengan ibadah yang kita kerjakan. Jadi saya itu memang ngajak supaya ayolah kita belajar agama yang benar, ilmu syar'i yang jelas, karena nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin naim. Semua kenikmatan, semua yang diberikan oleh Allah kepada kita diminta pertanggungjawaban. Maka siapa yang pagi ini membaca Allahumma asbaka bi binikmatin aw bi khatin min khalqika faminka wahdaka la syarikalaka wa serasaka falakal hamdu walaka syukru, ya, maka dia sudah dianggap bersyukur kepada Allah. Jadi doa itu dianjurkan dibaca setelah selesai sholat subuh. Maka kita nanti tidak dituntut oleh Allah bentuk syukur kita kepada Allah, ya. Allahumma ma'asbaka bi binikmatin au bi hatin min khalqika faminka wahdaka la syarikalaka falakal hamdu walaka syukru, ya. Itu yang kita baca, dan itu sudah merupakan dianggap 1 hari ini kita sudah mensyukuri nikmatnya. Karena besok itu kita mendengar 3 bendel. 1 bendel tentang dosa-dosa kita, tentang amal baik kita, tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Lah tentang nikmat ini nanti dituntutnya apakah sudah disyukuri atau tidak. Dikasih nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, dan ini sudah disyukuri atau tidak. Bagaimana cara mensyukurinya? Digunakan nikmat-nikmat ini untuk mentaati Allah. Kalau suatu saat mata kita atau kaki kita berjalan di tempat yang tidak diridhoi, itu sudah namanya kufur nikmat, ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur kepada tambah nikmatnya, tetapi kalau tidak syukur akan ingat siksaku sangat pedih. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Pak Mas Uca. Ya.
Ya, jadi kalau umpamanya kita sedekah, ya kita kalau sedekah Jumat saja, karena Jumat itu berkah. Ya kan katanya gitu. Saya nggak ngerti mereka mengambil dari mana. Kalau kita melaksanakan itu hari Jumat berkah, supaya rezekinya tambah banyak, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau kita beramal, berbuat baik, menolong orang dan lain sebagainya, kemudian kita berdoa kepada Allah, mohon diberi ini, dijauhkan dari itu boleh dan itu dianjurkan kita berdoa. Tetapi kalau amal yang dikerjakan itu untuk mencapai sesuatu kebutuhan dunia, itu tidak boleh. Itu namanya amal yang mengandung kesyirikan. Dan itu kata Nabi kita diserahkan kepada Allah Ta'ala, tidak butuh amal seperti itu, ya besok tidak dinilai sama sekali di akhirat. Jadi kalau beramal baik, sholat malam, sholat tahajud, sholat duha, baca Quran dan lain-lainnya, benar-benar karena Allah, ya. Tetapi kita berdoa juga kepada Allah, dan amal-amal baik itu ternyata nanti bisa dijadikan wasilah sebagai permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ingat barangkali dalam hadis Sahih Muslim, ya, yaitu seorang yang terperangkap di dalam gua, 3 orang itu, dia berdoa dengan amal solehnya. Ya Allah, kalau amal soleh ini saya kerjakan itu hanya mengharap ridha aku, ya Allah, bukakan pintu surga. Seret dibukakan sama Allah. Yang lain juga begitu. Kalau amal yang saya kerjakan itu adalah hanya semata-mata mendengar ridha Allah, ya Allah, ya bukakan seret terbuka lagi sampai 3 orang sehingga mereka bisa keluar dari gua. Jadi kalau kita beramal hanya karena Allah saja, ya jangan sampai ya saya sedekah, saya ini ya di samping karena Allah ya supaya rezekinya banyak. Jangan. Kalau itu Nabi kita beramal dipersekutukan dengan yang lain. Ada Nabi ditanya suatu saat, ya Rasulullah, saya itu juga sedekah, tapi sangat senang kalau orang-orang memujinya itu. Jadi, kalau itu tidak diharapkan pujiannya, tidak masalah. Ya itu menunjukkan tanda-tanda diterimanya amal. Tapi begitu amal memang kita ada terserip ingin dipuji, wah ini mau apian, ini. Ada terpuji di dalam hatinya inilah yang tidak boleh. Itulah sebabnya amal itu berat, ya. Padahal amal itu dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali, bahkan berlipat-lipat. Tapi kenapa besok di akhirat kok masih ringan amal timbangannya? Karena ikhlasnya itu yang susah, ya. Dan tandanya Allah ridha dengan amal kita itu kita dijadikan berakhlak baik, berbudi baik, ya, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dipuji oleh Allah. Seperti zaman sekarang itu tandanya amal diridhai oleh Allah. Sama nunggu gak enek sing ngongkon nunggu, ya nunggu dhewe, gak playon-playon ini, melayu-melayu ini tidak. Itu amal kita pada saat itu untuk diridhai oleh Allah, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, ya. Jazaahum apa? Jannatun adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah, ya. Itu dalam surat apa, Pak? Surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir, ya, Pak, ya. Ayat terakhir ayat ke-8, ya. Mudah-mudahan dengan ini sedikit-sedikit kita belajar. Di sini sore ini saya belajar beberapa teman itu, ya. Nanti sekarang banyak, dulu itu hanya 1-2 orang, sekarang ada 10 lebih, ya. Yang kemarin itu ada 15 sudah kadung, ya, dipesankan pesankan jajannya cuma 13. Orangnya datang akhirnya yang belakangnya enggak kumanan, tapi ada pinter yang pinter ngalah, wis gak apa-apa aku sebetulnya. Ya, yang datang itu dikasihkan. Ya, disinilah ya nanti kita belajar agama dengan yang benar dan boleh bertanya apa saja. Mumpung saya masih hidup, saya tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki perilaku saya yang dulu itu, kecuali tobat kepada Allah dan memperbanyak perbuatan baik. Udah enggak bisa lagi, sudah tutup sudah. Saya akan mengulangi masa yang lampau, tidak mungkin. Yang jelas akan diperbaiki masa yang akan datang. Begitu, ya. Mudah-mudahan yang lain ikhlas. Kalau mau ikut, monggo silahkan. Yang jelas kalau tanya agama untuk dipahami dan untuk diamalkan. Jangan berdebat, saya tidak pintar berdebat, tidak bisa berdebat, ya. Kalau sudah nggak cocok, ya sudah, ya. Saya kalau ini nggak cocok seperti itu, monggo yang mau bertanya,
Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Silakan nanti di sana ya sarapan seadanya ya. Kalau enak ya dimakan, kalau enggak enak ya jangan dimakan ya. Enggak usah nyacat, enggak usah apa-apa karena Nabi kita tidak pernah mencela makanan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.